Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati itu narasumber kita Mureni yang alhamdulillah sudah mengamankan. Kemudian yang kita hormati ketua panitia kegiatan SMK PK skema pendekatan pendidikan dalam tahun 2025. Kemudian yang kami hormati kita dari PT Citek yang nanti akan mendampingi Bu Reni dari BNTI, Pak Uki. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pendampingan penyusunan atau pembuatan modul dan media atau video pembelajaran skema KPK yang untuk pendekatan pendidikan mendalam tahun 2025 dilaksanakan dengan baca kata. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan modul dan video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti kita bisa mendapatkan wawasan atau keilmuan dalam rangka kita menyiapkan bahan ajar yang akan kita siapkan, yang kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, khususnya dalam pembuatan modul dan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan salawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Pak Johana, Pak Widyo yang mewakili Ibu Hamidah dan kepada Pak Uki PT Citek ya. Dan Bapak Ibu guru semua yang bersama-sama hadir di ruangan ini, saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya ya. Dari hari kemarin sudah ada informasi tentang implementasi pembelajaran mendalam. Nah, hari ini kita berfokus pada pembuatan modul ajar dan video pembelajaran ya. Alhamdulillah SMK 54 ini mendapat bantuan untuk SMK Pusat Keunggulan skema penguatan pembelajaran mendalam tahun 2025 dengan banyak program yang harus dilaksanakan. Ada IHT, ada sehat, kemudian yang paling utama adalah membuat modul ajar di mana di dalamnya juga harus membuat video ajar ya. Dalam tujuannya mengapa pada SMK unggulan ini ya, SMK PK ini dibuatkan harus wajib membuat modul ajar ini karena diharapkan ini menjadi pendukung kredensial mikro ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bekerja sama langsung dengan pihak industri ya, sehingga kita bisa langsung diskusi, terutama yang mendapat bantuannya yaitu konsentrasi keahlian TPTU, tapi tidak menutup kemungkinan supaya informasi yang akan saya berikan ini bisa diimplementasikan juga untuk program keahlian TKJ dan kendaraan ringan gitu ya, yang ada di SMK 54 ini. Jadi diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran yang telah dilakukan sekolah ya, untuk mengembangkan modul ajar sebagai pendukung kredensial mikro ya, sehingga relevan dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus menjamin optimalisasi pemanfaatan bantuan yang diberikan. Apa sih mikro kredensial ini ya, atau kredensial mikro ini?
merupakan catatan pencapaian pembelajaran yang terfokus yang memverifikasi apa yang diketahui, dipahami, atau dapat dilakukan oleh peserta didik. Mencakup asesmen berdasarkan standar yang terdefinisi dengan jelas dan diberikan oleh penyedia yang terpercaya, memiliki nilai mandiri, dan juga dapat berkontribusi atau melengkapi mikro kredensial lainnya atau makro kredensial termasuk melalui pengakuan pembelajaran sebelumnya dan memenuhi standar yang disyaratkan oleh jaminan mutu yang relevan. Ya. Checklist sampai mana kerjanya sekarang gitu ya? Ya, yang barusan dikerjakan itu di checklist sudah sampai mana? Progresnya belum sampai. Bisa. Itu atau mesin. Misalnya baru sampai 7, baru sampai 6, nggak masalah, nggak apa-apa kan dengan pekerjaan kita sekarang. Jadi ingin tahu baru berapa persen. Oke ya, yang berdua, yang nomor 1 habis 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk bisa mendampingi Bapak dan Ibu semua. Dan saya lihat juga kondisi Bapak dan Ibu walaupun sudah menginjak hari ketiga masih sehat dan semangat ya Bapak Ibu. Karena undangannya Pak Medio dan Pak Nana jadi masih tetap di ruangan ini. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nana, disampaikan oleh Pak Medio tujuan dan harapan kita ada bersama-sama di ruangan ini. Jadi memang modul dan videonya itu harus bisa dikerjakan sesuai dengan targetnya. Jadi mudah-mudahan targetnya tercapai. Kemudian laporan pertanggungjawabannya juga ya Pak ya harus diperhatikan. Karena itu juga merupakan syarat yang harus dipenuhi jika kita mendapat bantuannya, gitu ya. Kemarin alhamdulillah Bapak dan Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan, saya informasikan tentang membuat modul ajar ya. Jadi mulai dari rencana pembelajaran sampai dengan evaluasi, sebetulnya itu yang diharapkan. Tapi kalau punya terbatas hanya 1 hari, mungkin sudah pulang ke rumah juga mengerjakan pekerjaan rumahnya kan, tidak mungkin juga membuka laptopnya. Hari ini kita mulai masuk ke materi video pembelajaran ya. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu sebetulnya apa itu video pembelajaran ya. Video pembelajaran media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Banyak keuntungan ya yang bisa kita dapatkan pada saat menggunakan media video pembelajaran ini ya Bapak dan Ibu ya. Bisa dibaca. Cuman yang beratnya adalah pada saat prosedur pengembangan video pembelajaran. Tentu saja kita harus membuat kerangka atau outline video
video ya, dari mulai pendahuluan, tayangan pembuka, pengantar, isi video dan penutup. Juga harus dibentuk keterlibatan tim, pembentukan tim pengembangan video ini yang harus bersinergi menghasilkan produk media video sesuai dengan kebutuhan rancangan tersebut. Tadi outline-nya harus ada pendahuluan, tayangan pembuka, pengantar, isi video dan penutup ya. Keterlibatan timnya seperti ini diusahakan ya. Ada ahli substansi, ya. Ada ahli media, ada ahli metode, ada sutradaranya, ada tim editor dan grafis dan ahli audio. Gitu. Jadi harus bersinergi, ya sama-sama. Misalnya PPTU, ya berarti ahli substansinya di konsentrasi kalian PPTU. Ahli media bisa saja mengambil dari PKJ. Ahli metode silakan apa mau masih dari PKJ atau dari PPTU. Kalau ahli metode berarti karena PPTU yang saya jadi fokus utama pertama ya, belum yang lain berarti ahli metode ada sesuai merancang sesuai dengan materi berarti dari PPTU. Ya. Sutradara sebetulnya bisa saja dari konsentrasi PPTU ataupun dari PKJ. Bisa boleh. Tergantung ini saja Pak yang bisa berperan aktif lah ya dan mengerti atau paham siapapun itu nantinya bisa bersinergi, paling tidak seperti itu ya, saling mengisi gitu ya. Editor dan grafis berarti kan biasanya dari PKJ misalnya dengan ahli audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nana, Pak Widyo, kemudian Pak Oki dari pihak industri dan Bapak Ibu semua peserta yang bisa menghadiri kegiatan kita hari yang ketiga. Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hari pertama bisa Bapak Ibu pahami, bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Harapannya sih seperti itu Bapak dan Ibu ya. Karena ada tanggung jawab tidak hanya sebenarnya untuk SMKPK, untuk implementasi pembelajaran mendalam ini, semua guru seluruh Indonesia ini mulai menerapkan penerapan pembelajaran mendalam. Jadi untuk sekolah yang mendapatkan bantuan SMKPK ini mempunyai kesempatan yang besar Bapak dan Ibu, lebih diberi waktu ya, atau juga kegiatan-kegiatan yang bisa mengimplementasikannya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tanpa bantuan SMKPK. Jadi alhamdulillah salah satu yang harus disyukuri oleh Bapak Ibu semua di SMK Negeri 54 Jakarta ini, bahwa ada kegiatan yang bisa menyempurnakan pada implementasi pembelajaran mendalam ini dibanding sekolah-sekolah yang hanya mendapatkan informasi tentang pembelajaran mendalam ini dari rekan-rekannya yang ikut IHT saja, misalnya di lembaga yang